Bab 256 Senapan untuk Penyerbu. Zhang Laifu tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dia sangat tangguh sehingga dia tidak bersuara saat pergelangan tangannya patah. Tangan kirinya meninju rahang Sato Junichi. Dasar orang-orang bodoh. Kita lihat saja seberapa banyak lagi yang bisa kalian tanggung. Senyum kejam muncul di wajah Sato Junichi. Ia mengulurkan tangan lagi untuk meraih tangan kiri Zhang Laifu. Ia akan mematahkan kedua tangan pria Huaxia itu. Suara retakan dan teriakan terdengar lagi, tetapi bukan dari Zhang Laifu. Melainkan dari Sato Junichi, tangan kanannya telah patah menjadi dua. Qin Haodong lah yang berakting. Dia tidak akan pernah tinggal diam dan melihat rakyatnya sendiri diganggu oleh orang Jepang di negara mereka sendiri. Ada terlalu banyak penonton sebelumnya, jadi tangan kanan Zhang Laifu sudah terluka saat dia tiba. Jadi dia tidak punya belas kasihan terhadap para penyerbu. Tangan dibalas tangan, dia mematahkan pergelangan tangan Sato Junichi. Bajingan! Sato Junichi terkejut saat sebuah kekuatan besar muncul entah dari mana. Dia mundur beberapa langkah, dan berdiri di samping Yakyu Genpachiro. Yakyu Genpachiro mengeluarkan pedang pendek dan berteriak pada Qin Haodong, "Siapa kamu berani menyerangnya, seorang samurai Jepang?" Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, "Malu sekali kau menyebut dirimu, samurai. Prajurit macam apa kau yang berani menyakiti orang biasa seperti itu? Apakah itu yang disebut semangat samurai?" Li Donghai bangkit dari tanah. Dia malu-malu seperti tikus, tetapi tidak di depan Qin Haodong, karena entah bagaimana dia yakin bahwa orang itu tidak akan berani berbuat terlalu banyak padanya. Dia melangkah maju dan berteriak, "Qin Haodong, apakah kamu gila? Beraninya kamu menyerang tamu-tamu Jepang yang terhormat, minta maaf, berlututlah." Qin Haodong sudah muak dengan tatapan pengkhianatnya. Orang itu telah mempermalukan kakeknya. Qin Haodong berkata dengan nada membunuh, "Keluarlah dari sini sekarang, atau aku akan membunuhmu." Para penonton semakin banyak berkumpul. Mereka membenci keberanian Li Donghai, si pengkhianat. Dasar pengkhianat. Aku akan membunuhmu. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia meninju wajah Li Donghai, dan meninggalkan mata panda. Beraninya kau memukulku. Li Donghai ingin bertahan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seekor kepiting besar terbang ke arahnya, dan menempel di wajahnya, diikuti oleh kerang, udang germol, dan botol-botol bir. Dasar pengkhianat. Keluar dari sini. Sekarang teriakan dan omelan sudah tidak tertahankan lagi. Li Donghai takut dia akan dipukuli sampai mati jika dia tetap tinggal, oleh karena itu, dia meninggalkan kedua tuannya dan bergegas keluar dari menara Riverside. Setelah Li Donghai diusir, kemarahan para penonton tertuju kepada dua prajurit Jepang. Bunuh dua orang Jepang itu. Bunuh dia, berani sekali dia, bertingkah begitu liar di tanah air kita. Di tengah teriakan dan jeritan itu, kerang-kerang makanan laut itu kembali terfokus pada dua orang Jepang itu. Yakyu Genpachiro dan Sato Junichi terdorong ke posisi yang canggung. "Sialan kau, aku akan membunuh kalian semua." Yakyu Genpachiro sangat marah. Matanya melotot dan tangannya mengangkat pedang pendek. Sementara itu, seseorang berteriak di pintu, "Berhenti, kalian semua." Para penonton menoleh ke belakang, mereka melihat seorang prajurit Jepang, dan seorang wanita berpakaian kostum Jepang, berdiri di atas sandal kayu di aula restoran. Wanita itu membungkuk kepada semua orang dan meminta maaf dalam bahasa Huaxia yang fasih, "Saya minta maaf kepada semuanya." Wanita itu memiliki paras yang cantik, dengan ciri khas wanita Jepang. Sikapnya yang rendah hati dan membungkukkan badan untuk meminta maaf meredakan kemarahan semua orang. Setelah meminta maaf, wanita itu mengangkat kepalanya dan berjalan cepat ke arah Yakyu Genpachiro dan Sato Junichi. Ekspresi lembutnya tiba-tiba berubah. Dia menamparkan wajah keduanya. "Kalian berdua melanggar peraturan dan kabur secara diam-diam, sekarang kembalilah dan tunggu hukuman kalian." Wajah keduanya bengkak, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih rendah hati. Mereka menundukkan kepala dan menjawab, "Ya, Nona Chiba." Wanita berkostum itu berbalik dan membungkuk lagi kepada orang-orang lain di aula. Dia berkata dengan suara manis, "Halo semuanya, saya Chiba Miko dari keluarga Yakyu di Jepang. Izinkan saya meminta maaf atas kesalahan apapun yang mereka buat hari ini. Yakinlah, saya akan menghukum mereka dengan keras segera setelah saya kembali." Ketika dia melakukan itu, pria Jepang itu berdiri di sampingnya dan menonton. Dia tidak berbicara tetapi wajahnya menunjukkan rasa bangganya. Dia adalah guru muda Yakyu di Jepang, bernama Yakyu Hirai. Chiba Miko berbalik dan menatap Yakyu Genpachiro dan Sato Junichi, sambil berkata, "Cepatlah kembali bersamaku, kalian berdua." Setelah dia mengatakan itu, keempat orang Jepang itu hendak meninggalkan menara Riverside.
Qin Haodong melangkah maju dan menghalangi mereka. Dia berkata pelan, tunggu sebentar. Chiba Miko memeriksa Qin Haodong dan bertanya, ada lagi, Tuan. Qin Haodong berkata, kedua orangmu baru saja menghina Huaxia kami di depan umum, dan mereka telah menyakiti orang-orangku, sekarang kau ingin pergi, apakah kau meremehkan kami? Yakyu Genpachiro berteriak, kau juga telah menyakiti Sato, apa yang kau inginkan? Bisakah Anda diam saja, apakah Anda diizinkan berbicara di sini? Chiba Miko melotot padanya dan melanjutkan, Tuan, maafkan saya karena tidak tahu dia telah menyakiti orang lain, kami akan lebih dari bersedia membayarnya, kebetulan saya memiliki keterampilan medis, dan dapat membantu menyembuhkannya. Qin Haodong berkata, kami tidak butuh biaya atau perawatan dari Anda, kami punya dokter sendiri. Chiba Miko mengamati orang-orang yang berdiri di sekitarnya, dan dia langsung tahu bahwa Zhang Laifu adalah orang yang terluka. Dia berkata, Tuan, biar saya jelaskan dulu, rekan saya menggunakan keterampilan khusus untuk mematahkan tulang, yang akan membuat dokter biasa tidak mungkin menyembuhkannya, tolong izinkan saya untuk merawatnya. Sudah ku bilang kita tidak membutuhkannya, luka-luka itu terlalu ringan untuk dianggap serius di Huaxia. Zhang Laifu telah berdiri di samping Qin Haodong. Qin Haodong berkata sambil meraih tangan Zhang Laifu, dia menarik kedua tangannya dan meluruskan tulang yang patah setelah suara retakan singkat. Melihat betapa mahirnya Qin Haodong, murid-murid Chiba Miko berkonsentrasi. Dia terkejut bahwa pria yang berdiri di depannya adalah seorang ahli medis. Beberapa saat yang lalu, dahi Zhang Laifu berkeringat karena rasa sakit. Setelah perawatan Qin Haodong, rasa sakitnya telah hilang dan ekspresinya kembali normal. Terima kasih banyak, Bung. Zhang Laifu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Itu mudah saja, kata Qin Haodong ringan. Chiba Miko bertanya, Tuan, keterampilan medis Anda benar-benar membuat saya terkesan, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya? Tidak. Qin Haodong menolak dengan dingin, negaramu pernah belajar banyak dari kami, dan bagaimana kau membalas budi kami? Yakyu Hirai berteriak, Nona Miko, pria itu terlalu kasar, keterampilan medismu sudah cukup bagus, dan kau tidak perlu belajar dari pria Huaxia, ayo pergi. Qin Haodong berkata, kamu bisa pergi bersamanya, tapi tidak dengan mereka berdua. Yakyu Hirai berkata dengan marah, meskipun Nona Miko sangat mulia, dia sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kau inginkan. Qin Haodong berkata, banyak hal yang bisa dimaafkan, tetapi beberapa tidak, mereka menghina negara kita, dan menyakiti rakyat kita, mereka harus membayar harganya. Para penonton juga berteriak, benar sekali, mereka telah menyakiti orang lain, dan mereka tidak bisa begitu saja lolos begitu saja. Apa gunanya polisi kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya? Tidak ada yang akan percaya permintaan maafnya, mereka hanya menghina negara kita. Kau sudah keterlaluan. Yakyu Hirai hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Chiba Miko menghentikannya. Ia menoleh ke arah Qin Haodong dan bertanya, itu memang salah mereka, apa yang kau inginkan dari mereka? Qin Haodong berkata dengan wajah dingin, sebagai prajurit, mereka menyerang orang biasa, itu akan membuat mereka kehilangan satu tangan, mereka menghina Huaxia, dan itu akan membuat mereka kehilangan satu tangan lagi, mereka tidak akan pergi sebelum mereka melumpuhkan kedua lengan mereka. Wajah Chiba Miko berubah dingin. Dia berkata, itu sangat tidak mungkin, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu, mereka berdua pejuang itu akan menghancurkan hidup mereka. Tiba-tiba, mereka tahu bahwa mereka sekarang adalah pejuang. Mengapa mereka tidak menyadarinya saat mereka menyerang orang-orang biasa di Huaxia? Qin Haodong berkata dengan sikap mendominasi, aku akan menghitung mundur dari 3 sampai 0, dan aku akan melakukannya sendiri jika mereka tidak melakukannya. Bagus sekali, anak muda, kami mendukungmu. Orang Jepang menindas rakyat kita, kita harus memberi mereka pelajaran. Kita menjamu tamu dengan anggur dan kita mendapatkan senapan untuk para penyerbu, bagus sekali, anak muda, kita tidak perlu memperlakukan mereka sebagai tamu. Pada saat itu, kerumunan menjadi marah, dan mereka semua mendukung Qin Haodong. Yakyu Hirai berteriak dengan tegas, berani sekali kau, tidak ada seorang pun yang boleh menyinggung martabat seorang samurai. Qin Haodong mengabaikannya dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Setelah menyelesaikan nomor terakhir, tubuhnya bergetar dan melompat ke arah Sato Junichi dan Yakyu Genpachiro. Dia bergerak sangat cepat sehingga kedua tangan Yakyu Genpachiro patah sebelum dia sempat bereaksi. Pria Huaxia sialan, apakah kamu sudah bosan hidup? Yakyu Hirai berteriak dan menamparkan bagian belakang kepala Qin Haodong dengan keras. Dia mencoba menyelamatkan Sato Junichi dengan menyerang Qin Haodong, namun, Qin Haodong mengabaikannya dan meraih tangan Sato Junichi yang masih utuh, lalu mematahkannya menjadi 2. Yakyu Hirai meraung dan tamparannya semakin keras. Pukulan orang itu sangat dahsyat.
Dia pasti telah mencapai alam kekuatan tersembunyi. Namun sebelum telapak tangannya bisa menyentuh tengkuk Qin Haodong, sebuah tangan indah terjulur entah dari mana, dan dengan mudah menangkis serangan prajurit itu. Itu adalah Qin Waner. Dia melawan telapak tangan prajurit itu dengan telapak tangannya sendiri. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan saat ini mereka berada dalam kebuntuan. Dasar brengsek. Prajurit itu sangat tercengang. Dia bangga pada dirinya sendiri, dan kultivasinya telah mencapai level ketiga dari kekuatan tersembunyi. Dia sangat tercengang bahwa Qin Waner dapat menangkis serangannya, dan bertarung dengannya sebagai lawan yang setara. Karena Qin Haodong telah melumpuhkan Yakyu Genpachiro dan Sato Junichi, dia berbalik dan berkata dengan ringan, itulah pelajaran yang kuberikan padamu kali ini, lain kali kau menghina negaraku, kau akan mati karenanya. Dasar bajingan. Prajurit itu sangat marah. Ia mengulurkan tangan untuk mencabut pedang di pinggangnya, tetapi sekali lagi dihentikan oleh Chiba Miko. Tuan Yakyu, jangan terlalu impulsif, dan jangan lupa tujuan kita ke sini. Wanita Jepang itu cukup taktis. Dia tahu dua orang Huaxia yang berdiri di depannya tidak sesederhana yang terlihat. Yakyu Hirai tidak akan menang jika berhadapan dengan Qin Waner, apalagi Qin Haodong, yang kekuatannya belum diketahui. Setiap tindakan impulsif hanya akan berakhir dengan penghinaan bagi diri mereka sendiri. Namun, Yakyu Hirai jelas berpikir sebaliknya. Ia menganggap Qin Haodong sama sekali tidak kuat karena ia membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya. Dia berteriak, Nona Miko, pria Huaxia sialan itu telah melukai prajurit kita, kita harus memberinya pelajaran. Bab 257 Seseorang ingin belajar, seseorang menolak mengajar. Liu Sengjun, ini salah kami, tetapi luka mereka tidak serius, aku akan menyembuhkan mereka. Miko Chiba menoleh ke Qin Haodong dan berkata, siapa namamu, Tuan? Qin Haodong. Miko Chiba mengangguk dan berkata, Qin Jun, aku juga tahu sedikit tentang pengobatan kekaisaran surgawi, kau bisa menyembuhkan teman-temanmu, dan aku bisa menyembuhkan bawahanku. Meski kata-katanya terdengar sopan, kata-katanya penuh dengan provokasi. Benarkah? Qin Haodong mencibir, apa yang kalian, orang-orang Jepang pelajari dari kekaisaran surgawi, hanyalah sedikit ilmu pengobatan kekaisaran surgawi, mustahil bagi kalian untuk menyembuhkan mereka. Qin Kun, aku tidak setuju denganmu, meskipun keterampilan medisku dipelajari dari Celestial Empire. Seperti kata pepatah, biru diekstrak dari tanaman nila tetapi lebih biru daripada yang terakhir. Selain itu, pengobatan Celestial Empire sedang menurun sekarang, kalian orang Celestial Empire tidak mematuhi harta yang ditinggalkan oleh leluhur kalian, kalian lebih suka belajar hal-hal dari orang barat, aku benar-benar tidak mengerti. Sejujurnya, esensi pengobatan tradisional Celestial Empire kini hanya dapat ditemukan di Jepang, bukan di Celestial Empire. Jika Anda punya waktu, Anda juga dapat mengunjungi kami untuk belajar. Petik 2. Dasar kau sombong dan angkuh. Para penonton awalnya sangat mengagumi wanita Nihon yang tampak sopan itu. Namun, ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka semua diliputi rasa jijik. Mereka segera mulai mencelanya. Qin Haodong berkata dengan enteng, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun pengobatan kekaisaran surgawi sedang menurun sekarang, itu tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh pencuri sepertimu. Miko Chiba tersenyum. Dia tampak acuh tak acuh terhadap kata-kata orang di sekitarnya saat dia berkata dengan arogan, sejujurnya, saya adalah anggota kelompok pertukaran budaya kekaisaran surgawi, besok, kita akan menantang pengobatan kekaisaran surgawi, jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan melihatnya, dengan begitu, Anda akan tahu apa pengobatan kekaisaran surgawi yang sebenarnya. Ekspresi Qin Haodong tiba-tiba berubah. Tidak heran begitu banyak orang Nihon tiba-tiba muncul. Mereka adalah anggota kelompok pertukaran budaya. Tampaknya, kali ini, orang-orang Nihon telah membuat banyak rencana, dan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan pengobatan kekaisaran surgawi telah diikutsertakan. Dia telah berjanji kepada Guo Feng untuk menghadiri pertukaran budaya ini. Jadi, mungkin, dia akan bertemu wanita Nihon ini lagi. Dia berkata, baiklah, saya yakin saya akan datang dan menunjukkan kepadamu apa pengobatan kekaisaran surgawi yang sebenarnya. Miko Chiba tersenyum percaya diri dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah di atas bakiak kayu dan berjalan menuju Sato Junichi. Ia akan membuktikan keterampilan medisnya kepada kekaisaran surgawi dengan tindakan nyata. Nona Miko, tolong. Sato Junichi menundukkan kepalanya dan berbicara kesakitan. Miko Chiba memegang pergelangan tangannya yang patah. Ia pertama-tama menekannya, lalu menarik dan mendorongnya. Saat terdengar bunyi klik, Sato Junichi melolong seperti babi. Tulang pergelangan tangannya masih terbelah dua. Tidak menyatu. Melihat hal ini, para penonton di sekitarnya tertawa terbahak-bahak.
Jelaslah bahwa wanita Nihon itu meniru teknik penyambungan tulang Qin Haodong untuk menyambung tulang yang patah secepat mungkin. Jelas, dia telah gagal. Fakta ini membuktikan bahwa keterampilan medisnya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Haodong. Miko Chiba sedikit mengernyit, dan rasa percaya diri serta ketenangannya menghilang. Ini jelas merupakan patah tulang yang sangat sederhana. Mengapa dia tidak bisa memperbaiki tulangnya? Dia menggunakan metode lain untuk memperbaiki fraktur itu. Sato kembali melolong, tetapi tulang-tulang yang patah itu masih belum tersambung. Ketika Qin Haodong mengalami patah pergelangan tangan, ia hampir tidak mampu menahan rasa sakitnya. Namun, siksaan Miko membuatnya sangat sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Miko benar-benar tidak dapat menemukan apa yang salah. Ia mencoba berbagai cara lebih dari selusin kali. Suara Sato Junichi menjadi serak karena semua lolongan itu, tetapi ia masih belum sembuh. Qin Haodong mencibir. Ini adalah keahliannya yang unik. Kecuali dia merawat mereka secara langsung, kedua orang Nihon itu hanya akan tetap cacat seumur hidup. Miko menoleh ke arah Genpachiro Yakyu kali ini. Genpachiro Yakyu menggigil ketakutan, tetapi tidak punya pilihan selain mengulurkan kedua tangannya. Akibatnya, dia melolong lebih menyedihkan daripada Sato. Sambil menatap Miko yang kebingungan, Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, tahukah kamu apa itu katak dalam sumur? Obat-obatan kecil yang kamu pelajari secara diam-diam dari Celestial Empire sama sekali tidak sebanding dengan level kami." Miko Chiba menarik napas dalam-dalam dengan canggung dan berkata, "Qin-kun, kuakui aku tidak sebaik dirimu dalam bidang ortopedi, tolong bantu aku meluruskan tulang-tulang mereka yang patah." "Bukankah kamu naif? Aku bilang ini adalah bentuk hukuman bagi mereka, bagaimana mungkin aku bisa membantu mereka pulih?" Miko mengerutkan kening dan berkata, "Qin-kun, apakah temanmu sudah sembuh? Kurasa hukuman ini terlalu berat bagi mereka dan jelas tidak baik untuk hubungan persahabatan antara Celestial Empire dan Nihon." "Sama sekali tidak berat." Kali ini, Zhang Laifu yang berkata dengan marah, "Tahukah kau apa yang baru saja dikatakan kedua pria ini? Mereka membanggakan bahwa kakek mereka telah membunuh ratusan orang dalam pembantaian Nanjing. Mereka mengatakan bahwa Kekaisaran Surgawi adalah negara kelas rendah yang tidak layak memiliki tanah ini. Cepat atau lambat, negaramu akan menyerbu lagi. Mereka monster dengan hati yang buas. Mematahkan tulang mereka saja sudah terlalu kejam. Mereka pantas menderita lebih banyak lagi. Bajingan, iblis. Kita seharusnya tahu bahwa orang-orang dari Nihon tidak bermaksud baik, keluar dari Celestial Empire, kalian tidak diterima di sini." Perkataan Zhang Laifu kembali membangkitkan amarah orang-orang di sekitarnya. Miko Chiba tidak tahu tentang itu. Dia menoleh ke Liu Genpachiro Yakyu dan Junichi Sato dan bertanya, "Apakah kalian mengatakan itu?" Kedua pria itu langsung menundukkan kepala. Sato menjawab dengan suara pelan, "Kupikir tidak ada yang bisa mengerti pembicaraan kita. Kamu pantas cacat, dasar bodoh." Miko Chiba menatap tajam kedua pria itu lalu berkata pada Hirai Yakyu, "Ayo pergi." Setelah melihat orang-orang Nihon akhirnya pergi dengan keadaan terdesak, kerumunan pun bertepuk tangan. Namun, seorang pria parubaya tiba-tiba jatuh terduduk dan mulutnya mulai berbusa. Wajahnya yang pucat menunjukkan rasa sakitnya. Pria parubaya itu baru saja meninju Li Donghai. Seorang wanita parubaya di sebelahnya berteriak panik, "Tolong, tolong, apakah ada dokter di sini?" Kemudian, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor darurat. Qin Haodong melangkah maju dan bertanya, "Ada apa? Apakah dia punya penyakit jantung?" Wanita itu menarik kembali teleponnya dan berkata dengan panik, "Ya, suamiku menderita penyakit jantung yang serius. Dia sudah membuat janji untuk pergi ke ibu kota lusa untuk operasi bypass jantung. Aku tidak menyangka dia akan terkena serangan jantung sekarang, mungkin karena dia terlalu bersemangat." Miko Chiba, yang hendak pergi, kembali lagi. Ia menatap pria yang terjatuh ke tanah dan berkata kepada Qin Haodong, "Penyakit jantungnya sangat serius, ia tidak sabar menunggu ambulans datang. Jika Anda menyembuhkan kedua bawahan saya dapat membantu meringankan dan menenangkan gejalanya sebelum ambulans datang." Kemudian, dia mengeluarkan sebungkus jarum perak. Sepertinya dia akan mengobati pria itu dengan akupuntur. Qin Haodong tersenyum dingin. "Saya katakan bahwa apa yang telah Anda pelajari hanyalah sedikit pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi, dibandingkan dengan pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi murni, itu masih jauh dari cukup, saya dapat menyembuhkannya dalam hitungan menit." "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kondisi pasien sangat serius, dia membutuhkan operasi bypass jantung, bagaimana dia bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional Celestial Empire?" Wajah Miko penuh keraguan. "Sepertinya mustahil bagimu, tapi tidak terlalu sulit bagiku." Qin Haodong mengeluarkan kantung jarum dari sakunya dan berkata kepada wanita parubaya itu, "Kakak, biar aku coba." Wanita parubaya itu,
yang baru saja menyaksikan Qin Haodong secara ajaib menyembuhkan tulang-tulang Zhang Laifu, mengangguk dan berkata, "Saudaraku, kumohon. Kau harus menyembuhkan suamiku. Jangan khawatir, saya jamin dia akan bisa berjalan-jalan dalam beberapa menit." Qin Haodong sangat menyukai pria parubaya yang bermartabat ini. Pertama, dia mengeluarkan pil peningkat fisik dan menyuapinya. Kemudian, dia mulai mengobatinya dengan akupuntur. Pertama, ia mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik akupuntur pria parubaya itu. 3 kali mengangkat, 3 kali memutar, lalu sekali membalik ujung jarum, yang bergetar cepat, sehingga menyalurkan ki sejati kayu hijau ke jantung pria parubaya itu. Akupuntur peremajaan paling ampuh dalam memperbaiki jaringan dan meridian yang rusak. Saat jarum perak menusuknya satu persatu, tubuh pria itu berhenti berkedut dan wajahnya kembali ke warna semula. Menakjubkan, sungguh menakjubkan, ini pertama kalinya saya melihat akupuntur yang begitu menakjubkan. Para penonton terkagum-kagum dengan keterampilan medis Qin Haodong. Sementara itu, wanita parubaya itu menarik napas panjang, akhirnya merasa lega. Miko bingung. Dia sering membanggakan bahwa dia ahli dalam berbagai metode tusuk jarum akupuntur. Namun, setelah mengamati cukup lama, dia masih tidak mengenali metode tusuk jarum seperti apa yang digunakan Qin Haodong. 5 menit kemudian, Qin Haodong telah mengeruk semua pembuluh darah yang tersumbat dari pria parubaya itu. Dia mengambil kembali jarum perak dan menamparkan dada pria itu lagi. "Oke, bangun." Seolah-olah tombolnya disodok, lelaki parubaya itu segera membuka matanya dan melompat dari tanah. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya wanita parubaya itu sambil memegang tangannya. Pria parubaya itu melambaikan 2 tinjunya dan berteriak dengan gembira, "Wah, aku merasa sangat senang, sekarang, aku bisa membunuh seekor sapi." Pria yang baru saja pulih dari penyakit jantungnya itu merasa luar biasa setelah meminum pil peningkat fisik. Wanita parubaya itu berkata, "Sayang, kamu harus berterima kasih kepada Dr. Qin karena telah menyelamatkan hidupmu." Pria parubaya itu berbalik dan berkata kepada Qin Haodong dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, adik kecil." "Sama-sama," kata Qin Haodong, "saudaraku, penyakit jantungmu sudah sembuh total, kamu tidak perlu pergi ke ibu kota untuk operasi bypass jantung. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke rumah sakit dulu untuk menjalani tes USG Doppler berwarna." Pria parubaya itu berkata, "Saya percaya padamu, saudaraku, saya merasa bahwa saya dalam kondisi kesehatan yang sangat baik sekarang." Setelah melihat bahwa Qin Haodong benar-benar sembuh dari penyakit jantungnya dalam beberapa menit, Miko membuka mulutnya karena terkejut. Ini melebihi pengetahuannya tentang pengobatan. Dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. "Qin-kun, bisakah kau ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya, metode akupuntur seperti apa yang baru saja kau gunakan dan obat apa yang kau berikan pada pria ini?" Qin Haodong berkata, "Pil itu disebut pil peningkat fisik, efek langsungnya terbatas dalam mengobati penyakit jantung, tetapi dapat memperkuat tubuh seseorang. Metode jarum yang baru saja saya gunakan adalah pengobatan tradisional Celestial Empire yang dapat memperbaiki jaringan yang rusak." "Apakah itu berarti Anda mengganti operasi bypass jantung dengan akupuntur?" tanya Miko bersemangat. "Bisa dibilang begitu." "Ya Tuhan, ini luar biasa, bisakah kau mengajariku?" Qin Haodong berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin belajar?" "Ya, aku sungguh ingin." Miko mengangguk putus asa. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, "Bahkan jika kamu ingin belajar, aku tidak akan mengajarimu." Miko berkata dengan penuh semangat, "Kenapa? Apakah karena aku dari Jepang? Tidakkah kau tahu bahwa pengobatan tidak mengenal batas?" Bab 258 Sarang Burung Murai yang Dihuni Merpati. "Jangan beri aku ceramah. Ini tidak akan mempan padaku," kata Qin Haodong, "tidak ada alasan bagiku untuk mengajarimu. Kau hanya akan membanggakan bahwa esensi pengobatan kekaisaran surgawi ditemukan di Jepang. Kalian telah mencuri terlalu banyak barang dari Celestial Empire, tetapi kalian sama sekali tidak bersyukur. Beberapa dari kalian bahkan menggigit tangan yang memberi kalian makan." Petik 2. Secercah rasa malu muncul di wajah Miko. Ia merasakan pipinya terbakar. Ia adalah perwakilan inti Nihon yang akan menantang pengobatan kekaisaran surgawi, tetapi ia mengklaim bahwa esensi pengobatan kekaisaran surgawi ada di Nihon. Ini seperti tamparan di wajahnya. Tidak hanya dia kalah dari Qin Haodong dalam hal keterampilan medis, tetapi dia bahkan tidak tahu teknik menusuk yang digunakannya. Ini tidak bisa lebih memalukan lagi. "Ayo pergi." Dia terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Karena itu, dia bergegas keluar dari Riverside Tower. Hirayakyu menatap tajam ke arah Qin Haodong lalu membawa kedua pria dengan lengan patah itu dan mengikutinya. Ketika mereka masuk ke dalam limusin yang sangat besar, Miko berkata kepada seseorang yang tampaknya adalah seorang sekretaris,
carikan segera seorang pria bernama Qin Haodong untukku dan cari tahu dari mana asal-usulnya. Miko tampak serius, jadi Hirai menghiburnya dengan berkata, Nona Miko, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya ahli dalam memperbaiki tulang dan akupuntur. Pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi itu luas dan mendalam, dan mengandung banyak hal. Prestasinya secara keseluruhan tentu tidak sebaik Anda. Chiba Meihuizi menghela napas lega dan berkata, jika Qin Haodong memang jago dalam segala hal, pergi jauh-jauh ke Tiongkok untuk menantang pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi hanyalah sebuah lelucon. Tiba-tiba sekretaris itu berkata, Nona Miko, saya menemukannya. Kemudian, ia menyerahkan laptopnya. Ketika Miko melihat informasi yang ditampilkan di layar, ia merasa lebih buruk. Beberapa menit kemudian, ia melipat laptopnya. Matanya terpejam, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hirai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kenapa, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pria ini? Bulu matanya sedikit bergetar saat dia menjawab dengan penuh penekanan, Qin Haodong, yang juga dikenal sebagai Celestial Empire Medical Sage, telah resmi diberi gelar National Grandmaster. Dia adalah yang termuda dalam ribuan tahun di Celestial Empire. Hirai berkata, orang bijak medis. Bukankah itu berlebihan? Mungkin orang ini memiliki reputasi yang tidak pantas karena dia memiliki latar belakang tertentu. Miko berkata, belum lama ini, ia menyembuhkan tumor otak Old Maldini tanpa operasi, yang merupakan keajaiban dalam sejarah medis. Beberapa hari yang lalu, ia mengembangkan obat Celestial Empire baru yang disebut Blood Revival Oral Liquid, yang dapat menyembuhkan leukemia. Obat ini akan segera diproduksi. Kedua fakta itu bagaikan bom yang sangat besar. Hirai tidak bisa lagi berkata apa-apa untuk menanyainya. Leukemia adalah masalah yang tidak dapat diatasi oleh siapapun di dunia ini, tetapi telah dipecahkan oleh pemuda ini. Tidak ada yang bisa dikatakannya untuk menghibur Meiko. Setelah terdiam cukup lama, Hirai berkata, Nona Miko, karena kami telah mengeluarkan tantangan, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin Qin Haodong tidak akan menghadiri pertukaran budaya ini. Semoga saja begitu. Kalau orang ini ikut, aku yang akan kalah. Sulit bagi Miko untuk mengakui hal ini. Dia telah belajar ilmu pengobatan dengan gurunya saat dia masih kecil. Dia adalah seorang jenius wanita yang terkenal dalam pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi di Nihon. Dia memiliki reputasi yang tinggi, jadi dia telah mengambil tanggung jawab yang berat untuk menantang Kekaisaran Surgawi. Tak disangka, ia justru merasa kewalahan sebelum tantangan itu dimulai, hal yang tak dapat diterima oleh seorang wanita sombong sepertinya. Hirai tidak berbicara. Sebagai kepala keluarga Yakyu, dia adalah kepala delegasi pertukaran budaya. Mereka akan menantang Kekaisaran Surgawi dalam 5 aspek, pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi, bukin Kekaisaran Surgawi, lukisan, upacara minum teh, dan penilaian barang antik. Bahkan jika Miko gagal, itu tidak akan berdampak banyak. Sementara itu, di Riverside Tower, Qin Haodong diperlakukan bak pahlawan. Para pengunjung di lobi mengelilinginya dan Kiwaner seperti bintang yang memegang bulan untuk mengekspresikan pemujaan batin mereka. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi mereka langsung meninggalkan Riverside Tower. Setelah naik bus, Qin Haodong mengantar Kiwaner pulang. Kiwaner mulai mengklik komputer. Apakah kamu menemukannya? Apa latar belakang Miko Chiba ini? Tanya Qin Haodong. Dia adalah anggota keluarga Chiba di Nihon. Dia belajar pengobatan Celestial Empire dengan Kyoka Chiba saat dia masih kecil. Dia dikenal sebagai jenius cantik pengobatan Celestial Empire di Nihon. Qin Haodong bertanya, siapa Kyoka Chiba? Di mana dia belajar pengobatan Kekaisaran Surgawi? Kiwaner berkata, Kyoka Chiba turut serta dalam invasi Kekaisaran Surgawi pada abad lalu. Setelah terluka, ia menerima perawatan di rumah seorang tabib tua Kekaisaran Surgawi. Sebelum lukanya sembuh, bangsa Nihon menyatakan kekalahan dan menyerah. Alih-alih kembali ke militer, Kyoka tetap tinggal bersama dokter tua itu sebagai murid magang. Setelah 10 tahun belajar, ia kembali ke Nihon dan membawa pulang pengobatan dari Kekaisaran Surgawi. Petik 2. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, orang-orang Jepang benar-benar tidak punya hati nurani. Mereka telah memenangkan hati negara kita dan mempelajari pengobatan Kekaisaran Surgawi, tetapi alih-alih membalas budi kita, mereka malah kembali untuk memprovokasi kita. Kiwaner berkata, orang-orang itu selalu hidup seperti orang biadab di pulau itu. Kemudian, mereka belajar menenun, membuat besi, bertani, dan teknik-teknik lainnya dari Kekaisaran Surgawi. Ketika mereka selesai belajar, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyatakan perang terhadap kita. Qin Haodong berkata, lihat, apa tujuan pertukaran budaya yang diadakan oleh orang Nihon ini? Kiwaner mengusap keyboard dengan cepat dan berkata setelah beberapa saat, pertukaran budaya ini umumnya dianggap sebagai kegiatan rakyat.
Pemrakarsa di pihak Nihon adalah keluarga Yakyu, yang tujuannya adalah untuk menyerang kekaisaran surgawi dari tingkat spiritual. Itu taktik umum yang digunakan oleh orang-orang Nihon. Sebelum perang terakhir, mereka telah mengirim sejumlah besar prajurit untuk menantang seni bela diri kekaisaran surgawi untuk melukai kepercayaan diri orang-orang kekaisaran surgawi. Petik 2. Sepertinya orang-orang itu belum menyerah pada ilusi ini. Qin Haodong mencibir dan berkata, sekarang mereka sudah ada di sini, aku akan menunjukkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka dan kekaisaran surgawi. Qi Waner dibawa kembali ke perusahaan keamanan Dedi. Qin Haodong berangkat untuk kembali dan memikirkan tentang pertukaran itu sambil mengemudi. Saat itu hampir tengah malam, jadi semakin sedikit orang di jalan. Dia mengemudi dengan sangat cepat. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan minta tolong. Dia menoleh ke depan dan melihat dua gangster menarik seorang wanita muda ke semak-semak yang jaraknya 4 atau 500 meter. Wanita itu melawan dengan putus asa, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita lemah dapat mengalahkan dua pria kuat? Dia segera disumpal oleh salah satu gangster, jadi dia hanya bisa merengek. Wajah Qin Haodong dingin dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bisa melihat bahwa wanita yang ditarik oleh gangster itu adalah saudari Wang Rubing. Lamborghini Centenario melesat ke tempat itu bagaikan anak panah yang lepas dari talinya dan berhenti dengan suara pengereman yang keras. Ketika melihat Qin Haodong melompat keluar dari mobil, seorang gangster kecil dengan gaya rambut smart mengeluarkan pisau pegas dari pinggangnya dan berteriak dengan keras, apakah kamu ingin mati, nak? Minggirlah dan jangan halangi kebahagiaan pamanmu. Dia baru saja selesai berbicara, tetapi sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, Qin Haodong sudah mencapai sisinya. Kemudian, ada rasa sakit yang tajam di antara kedua kakinya. Saat suara telur pecah terdengar, gangster itu langsung terbang keluar. Gangster lainnya, yang menahan Wang Rubing, terkejut. Dia ingin menyandera Wang Rubing dengan menggunakan pisau, tetapi dia terlempar sebelum menyentuh gagang pisau. 4 atau 5 tulang rusuknya patah karena suara gaduh. Kedua pria itu segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang tangguh. Meskipun kesakitan, mereka bangkit dari tanah dan melarikan diri. Qin Haodong tidak mengejar mereka. Dia baru saja memotong urat jantung kedua orang ini dengan kekuatan gelap. Dalam beberapa hari, mereka akan mati karena serangan jantung. Dia menoleh ke Wang Rubing dan berkata dengan khawatir, apa kabar, kakak? Kamu baik-baik saja. Rambut Wang Rubing berantakan, dan rok sutra yang dikenakannya telah dirobek oleh kedua gangster itu, sehingga sebagian besar kulitnya yang seputih salju terekspos. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong dan menangis terseduh-seduh. Sebagai seorang gadis yang baru saja lulus, dia benar-benar ketakutan. Dia mengira hidupnya sudah berakhir, tetapi untungnya Qin Haodong muncul tepat waktu. Qin Haodong menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan berkata, kakak, jangan menangis. Aku sudah menghukum kedua bajingan itu untukmu. Wang Rubing masih menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi dada Qin Haodong. Dia menangis lama sekali sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Qin Haodong berkata, kakak, bajumu robek. Biar aku antar kamu beli yang baru. Tidak, aku membawa pakaian. Wang Rubing menyeka air matanya dan menemukan sebuah koper di semak-semak di dekatnya. Koper itu baru saja dibuang oleh para gangster. Dia membuka koper itu, mengeluarkan gaun panjang, dan berganti pakaian di semak-semak. Ketika dia keluar lagi sambil membawa kopernya, Qin Haodong bertanya dengan heran, kakak, apa yang kamu lakukan dengan kopermu selarut ini? Apakah kamu akan pulang? Apakah kamu sedang berlibur? Wang Rubing berkata, tidak. Tidak. Aku baru saja keluar dari hotel. Hotel? Apa yang kau lakukan di hotel? Kau tidak akan pergi berkencan, kan? Qin Haodong menjadi semakin bingung. Tempat ini tidak jauh dari rumah Wang Rubing. Mengapa dia meninggalkan rumahnya dan berlari ke hotel? Omong kosong, pernahkah kau melihat seseorang pergi berkencan sambil membawa koper? Sekarang suasana hatinya mulai membaik, Wang Rubing perlahan kembali ke gaya perilakunya yang lama. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah rumahmu sedang direnovasi? Tidak, rumah itu baru saja direnovasi. Ada seseorang di rumahku. Aku tidak bisa kembali. Qin Haodong berkata dengan marah, siapa itu? Siapa yang berlari ke rumahmu? Apakah tuan tanah yang keji itu? Ayo kita kembali sekarang. Aku akan mematahkan kakinya. Tidak, bukan tuan tanah. Wang Rubing ragu-ragu sebelum berkata, itu Li Donghai. Apa? Bajingan itu. Kenapa dia lari ke rumahmu? Tanya Qin Haodong dengan heran. Wang Rubing menuntun Qin Haodong ke sebuah bangku dan duduk. Kemudian, dia menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. 10 hari yang lalu,
Li Donghai tiba-tiba menelepon Wang Rubing dan mengatakan bahwa dia kehilangan pekerjaannya di selatan Sungai Yangtze dan ingin meminjam uang darinya. Li Donghai adalah sepupu Wang Rubing. Jadi, Wang Rubing tidak hanya mengundangnya makan malam, tetapi juga memberinya 2.000 yuan dari uangnya yang hanya 3.000 yuan. Tanpa diduga, kisah Tuan Dongguo dan serigala itu terulang kembali. Setelah mendengar bahwa Wang Rubing memiliki rumahnya sendiri, Li Donghai mengusulkan untuk mengunjunginya. Dia tidak menyangka bahwa Wang Rubing tidak akan pergi dan bersikeras untuk tinggal bersamanya selama beberapa waktu karena dia tidak punya tempat tujuan. Wang Rubing berkata, itu rumah dengan satu kamar tidur. Aku bisa tidur di sofa, tetapi aku selalu merasa dia menatapku dengan aneh. Aku tidak merasa aman bersamanya, jadi aku harus mencari hotel. Saya pikir dia akan pergi setelah beberapa hari. Namun, 10 hari telah berlalu dan orang ini tidak berniat pergi. Saya menghabiskan semua uang saya untuk makan dan tinggal di luar. Saya tidak berani menelepon ibu saya untuk meminta uang. Saya baru saja diusir dari hotel ketika saya bertemu dengan kedua gangster itu. Petik 2. Qin Haodong langsung marah. Semakin baik seseorang, semakin sering mereka diganggu. Bukankah ini seperti sarang burung murai yang ditempati oleh burung merpati? Bab 259 Jimat Pengendara Anjing. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali sekarang dan mengusir bajingan itu. Qin Haodong hampir meledak. Wang Rubing terancam bahaya malam ini karena Li Donghai menempati rumah itu. Jika dia tidak bertemu dengannya, bajingan ini tidak akan bisa menebus kerusakan yang telah ditimbulkannya pada Wang Rubing bahkan jika dia sudah mati 10.000 kali. Pulang sekarang sudah tengah malam, bukankah itu tidak sopan, bagaimana kalau kita berangkat besok? Wang Rubing berkata dengan ragu-ragu. Tidak, kau harus mengusirnya sekarang, itu rumahmu. Sebenarnya, membawa Wang Rubing kembali ke rumahnya untuk bermalam bukanlah masalah besar. Intinya adalah Qin Haodong sangat ingin menghukum orang itu. Baiklah kalau begitu. Wang Rubing memasukkan kopernya ke mobil Qin Haodong dan mereka bergegas pulang bersama. Sesampainya di sana, mereka membuka pintu dengan kunci milik wanita itu. Begitu mereka memasuki ruangan, tercium bau aneh. Ketika wanita itu menyalakan lampu, mereka melihat bahwa ruang tamu itu penuh dengan berbagai macam sampah, termasuk kotak makanan cepat saji, puntung rokok, botol minuman, dan berbagai macam sisa makanan. Kelihatannya seperti tempat pembuangan sampah. Meskipun dia adalah gadis yang sangat bersih yang selalu menjaga apartemennya tetap bersih, rumahnya telah dirusak oleh Li Donghai hanya dalam beberapa hari. Bajingan itu. Melihat keadaan rumah itu, Wang Rubing merasa darahnya mendidih. Dia hendak membuka pintu kamar tidur untuk mencari Li Donghai dan menyelesaikan masalah dengannya, tetapi Qin Haodong menahannya. Keenam inderanya sangat tajam. Dia baru saja mendengar suara-suara aneh dari kamar tidur. Jelas sekali ada seseorang yang sedang berhubungan seks. Li Donghai telah membawa seorang wanita pulang. Tunggu aku di sini. Qin Haodong berjalan ke kamar tidur. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menarik selimut menutupi dua orang yang sedang asyik bermesraan di tempat tidur. Kemudian, dia meninju dan menendang mereka dengan kasar untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan batinnya, kedua orang di tempat tidur itu menangis dan melolong kesakitan. Li Donghai menangis, "Kakak, aku salah, tolong lepaskan aku." Wanita itu pun berteriak, "Suamiku tersayang, ampuni aku tidak akan berani melakukannya lagi." Ternyata Li Donghai sedang berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Kemarahan Qin Haodong mereda saat dia berkata, "Kalian berdua pakai pakaian kalian dan keluar." Kemudian, dia kembali ke ruang tamu. Wang Rubing tahu apa yang telah terjadi, meskipun dia belum memasuki ruangan. Dia gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Li Donghai akan melakukan hal yang begitu kotor di rumahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Li Donghai dan seorang wanita keluar dari rumah. Mereka memar dan bengkak setelah dipukuli seperti babi. Jika Wang Rubing tidak tahu bahwa Li Donghai tinggal di sana, dia tidak akan mengenalinya untuk sementara waktu. Ketika Li Donghai mengetahui bahwa suami wanita itu tidak ada di sana, dia tiba-tiba menjadi berani. "Qin Haodong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku?" Qin Haodong berkata dengan dingin, "Ini rumah yang kubeli untuk adikku, bukan giliranmu untuk tinggal di sini, keluar dari sini." Li Donghai berkata, "Tidak peduli siapa yang membelinya, ini adalah rumah Wang Rubing, dia tidak mengusirku, mengapa kamu mengusirku?" Wang Rubing berkata dengan marah, "Li Donghai, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu melihat apa yang telah terjadi di rumahku, kamu tidak diterima di sini lagi, bawa wanita busuk ini dan keluar secepatnya." "Wanita jalang, beraninya kau memanggilku wanita busuk?" Meskipun dia baru saja ketakutan dan dipukuli dalam kekacauan, wanita itu penuh amarah. Saat ini,
dia ingin melampiaskan semua amarahnya pada Wang Rubing, jadi dia menerkamnya dengan gerakan yang ganas. Namun, sebelum dia sempat menyentuh Wang Rubing, perutnya ditendang oleh Qin Haodong. Dia terlempar dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Jika kau berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Qin Haodong sudah sangat marah. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak hanya menduduki rumah Rubing, tetapi mereka juga mencoba memukulinya. Jika bukan karena kakek neneknya, dia benar-benar akan menyerah pada keinginannya untuk membunuh mereka. Wanita itu jatuh ke tanah seperti udang besar. Kemudian, dia bangkit, meraih lengan Li Donghai dan berteriak, "Sayang, dia memukulku, kamu harus segera membalas dendam untukku." Li Donghai selalu tidak takut karena dia tahu bahwa Qin Haodong tidak akan melakukan apapun padanya demi kakek neneknya. Namun, dia tidak punya keberanian untuk bertarung dengan Qin Haodong saat ini. Sambil berpura-pura tegar, dia berkata, "Qin Haodong, mengapa kamu memukuli orang?" Qin Haodong menjawab pertanyaannya dengan dingin. "Aku memberimu waktu 2 menit untuk keluar dari sini, atau aku akan mengusirmu." Li Donghai berkata pada Wang Rubing, "Kakak, hari ini sudah sangat malam, biarkan aku menginap 1 malam lagi, aku akan pindah besok." Qin Haodong tahu bahwa orang jahat seperti itu tidak bisa diberi toleransi sedikitpun. Karena itu, dia langsung menolak. "Tidak, kamu punya waktu 2 menit, keluar dari sini." Li Donghai, yang terdengar tidak yakin, berkata, "Saya sepupu Rubing, kami memiliki hubungan darah, mengapa Anda ikut campur dalam urusan kami?" Qin Haodong berkata dengan dingin, "1 menit lagi." Li Donghai tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini hari ini. Jadi, dia membawa wanita itu pergi dan mulai berkemas. Saat dia pergi, dia berkata dengan nada menantang, "Aku ingin tahu apakah kamu bisa tinggal di sini selamanya, aku akan kembali setelah kamu pergi." Ini mengingatkan Qin Haodong bahwa, jika dia tidak mengambil tindakan, orang ini pasti akan mengganggu Wang Rubing keesokan harinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggambar beberapa lingkaran kosong. Kemudian, dia menunjuk ke arah Li Donghai dan cahaya kuning masuk ke otaknya. Li Donghai yang terkejut berkata dengan ngeri, "Apa yang kau lakukan padaku?" Qin Haodong berkata, "Di masa depan, kamu harus ingat untuk menjaga jarak 100 meter dari rumah ini, kalau tidak, kamu akan sangat menderita. Berhentilah menggertak, apakah menurutmu kau bisa mengancamku?" Namun, kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Rasa sakit yang ia rasakan sangat hebat. Otaknya seakan mau pecah. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Bagaimana dengan itu, apakah kamu senang sekarang?" Ketika dia berada di dunia kultivasi, dia telah berkeliling dan tinggal di sebuah kuil selama setengah bulan. Kepala biara kuil, yang disebut penyihir primitif, adalah seorang biarawan yang sangat menarik dengan moral yang baik. Pada saat itu, anjing liar sering muncul di sekitar kuil dan menggigit para peziarah dari waktu ke waktu. Meskipun primitif mage memiliki kultivasi yang tinggi, ia tidak dapat membunuh hewan. Kemudian, ia menemukan solusi dan mengembangkan dog driving talisman. Begitu seekor anjing liar diberi jimat ini, ia akan mengalami sakit kepala yang luar biasa saat mendekati dalam jarak 100 meter dari tempat jimat tersebut diaplikasikan. Efeknya sangat bagus. Ditambah lagi, jimat jenis ini sangat sederhana. Selama seseorang mencapai periode dasar, seseorang dapat menggunakannya. Saat itu, Qin Haodong merasa metode ini sangat menarik. Dia telah mempelajarinya, dan hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk menggunakannya. Karena itu, dia menggambar jimat pada Li Donghai dan wanita itu. Li Donghai tidak punya tenaga lagi untuk bicara sekarang. Dia menarik wanita itu keluar dengan malu. Ketika dia berlari sejauh 100 meter, kepalanya pulih. Ia memperlambat napasnya dan mencoba mundur 2 langkah lagi. Begitu ia berada dalam jarak 100 meter, kepalanya kembali terasa sakit. Li Donghai benar-benar menyerah pada pikiran untuk kembali lagi. Dia berbalik dengan penuh kebencian dan berkata, "Qin Haodong, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam padamu." Setelah mengusir kedua orang itu, Qin Haodong tertawa dan berkata, "Ya, dia tidak akan kembali bahkan jika kamu memberinya uang." "Bagaimana kamu melakukannya?" Wang Rubing bertanya dengan heran. "Hanya trik kecil, tidak usah dipikir-pikir." Qin Haodong dan Wang Rubing membersihkan kamar bersama-sama. Kemudian, dia memberinya kartu bank dengan lebih dari 1 juta yuan dan pergi. Keesokan paginya, dia pergi ke pusat pertukaran budaya Jiangnan. Belakangan ini, Guo Feng menelepon setiap hari. Dia tidak bisa mengabaikannya. Banyak orang datang untuk menghadiri pertemuan pertukaran budaya, jadi tempat parkirnya penuh sesak. Qin Haodong berkeliling tempat parkir sebelum akhirnya melihat sebuah mobil meninggalkan tempat parkir. Dia segera memarkir mobilnya. Dia baru saja keluar dari mobil, ketika sebuah mobil bisnis Mercedes-Benz melaju kencang.
Seorang pria muda yang tampak seperti seorang sekretaris keluar dan berkata kepada Qin Haodong dengan arogan, cepat pergi dan tinggalkan tempat parkir ini untuk kami. Qin Haodong menatapnya dan bertanya, kenapa? Sekretaris itu berkata, tempat parkir ini disediakan untuk Presiden Lang, sekarang Presiden Lang sudah ada di sini, Anda harus segera menyerahkannya. Qin Haodong berkata, apakah menurutmu aku buta huruf? Mengapa tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa tempat ini sudah dipesan? Ditambah lagi, ada mobil di sini tadi. Aku berhenti ketika mobil itu pergi. Bagaimana mungkin tempat ini sudah dipesan? Sekretaris itu menggertak. Apa yang dikatakan Qin Haodong benar? Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, dia berkata, jangan berpikir Anda penting hanya karena Anda mengendarai mobil mewah. Anda tidak dapat menunda pertukaran budaya Presiden Lang. Qin Haodong tidak mau repot-repot berbicara dengan orang seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung menuju gerbang. Meskipun sekretaris itu menatapnya dengan marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terus mengemudi untuk mencari tempat parkir lain. Ketika seorang pria parubaya berusia 40-an melihat Qin Haodong, matanya menunjukkan ketidakpuasannya. Setelah memasuki gerbang aula pertemuan, dia melihat Guo Feng sedang berbicara dengan Gao Fengwen. Ketika Qin Haodong masuk, mereka langsung menghampiri dan menyapanya. Guo Feng memegang tangan Qin Haodong dan berkata, Saudara Qin, kamu di sini, jika kamu tidak datang, aku tidak akan merasa percaya diri. Gao Fengwen juga berkata, ya, Dr. Qin, hanya dengan Anda di sini, Asosiasi Kedokteran Kekaisaran Surgawi akan merasa yakin, saya menelepon Anda beberapa kali beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak dapat tersambung, kemudian, saya mendengar bahwa Presiden Guo telah mengundang Anda, jadi saya merasa tenang. Qin Haodong berkata, orang-orang Nihon datang untuk memprovokasi kita, sebagai warga Kekaisaran Surgawi, saya harus melakukan sesuatu. Gao Fengwen berkata, Dr. Qin, kita semua sudah di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Kemudian, dia dan Guo Feng menemani Qin Haodong ke mimbar, berdiri di kiri dan kanannya. Orang-orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini. Bagaimana mungkin Gao Fengwen dan Guo Feng, yang selalu sangat dihormati, begitu memperhatikannya. 6 kursi telah diletakkan di mimbar, dan 3 orang sudah duduk di sana, termasuk seorang pria tua berambut putih berusia 60-an, seorang pria parubaya berusia 40-an, dan seorang wanita cantik berusia 20-an. Qin Haodong biasanya dikelilingi oleh wanita cantik, tetapi wanita ini memiliki temperamen yang unik. Dia duduk di sana seperti secangkir teh ringan, memancarkan aura yang sangat tenang. Gao Fengwen berkata, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Dr. Suci Qin Haodong, yang saya sebutkan kepada Anda. Pertukaran budaya tersebut murni merupakan kegiatan rakyat. Keluarga Yakyu telah menulis surat tantangan kepada Asosiasi Pengobatan Kekaisaran Surgawi, Asosiasi Barang Antik, Asosiasi Musik, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dan Asosiasi Upacara Minum Teh Kota Jiangnan. Pada akhirnya, para pemimpin asosiasi ini berkumpul untuk membentuk kelompok sementara untuk pertukaran budaya ini. Gao Fengwen terpilih menjadi ketua kelompok karena moralitas dan prestisenya yang tinggi. Ketua beberapa asosiasi lainnya juga merupakan anggota kelompok. Sementara itu, atas rekomendasi Gao Fengwen dan Guo Feng, Qin Haodong juga telah dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Pria parubaya berusia 40-an itu berkata, saya tidak menyangka bahwa pria yang direkomendasikan oleh Presiden Gao dan Presiden Guo akan begitu muda. Saya bertanya-tanya apakah dia anak orang kaya yang datang demi reputasi. Bab 260 Peri Teh. Qin Haodong sedikit terkejut. Pria parubaya itu tampaknya memiliki masalah dengannya meskipun, anehnya, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat asisten berdiri di belakangnya. Pria parubaya itu adalah Presiden Lang, yang telah duduk di mobil bisnis Mercedes-Benz itu. Dia menganggapnya lucu. Presiden Lang pasti berpikiran sempit jika dia menyimpan dendam karena tempat parkir yang sempit. Gao Fengwen berkata, Ketua Lang salah kali ini, Dr. Qin adalah orang dengan kemampuan yang nyata, aku tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal pengobatan kekaisaran surgawi. Bahkan 100 Gao Fengwen tidak dapat dibandingkan dengan Qin Haodong, kalau tidak, dia tidak akan disebut orang bijak medis. Guo Feng juga berkata, kakak Qin benar-benar jenius yang langka, aku akan mengandalkannya untuk membantuku menilai barang antik. Melihat Gao Fengwen dan Guo Feng memuji Qin Haodong setinggi itu, pria parubaya itu bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Gao Fengwen juga memberitahu Qin Haodong, Dr. Qin, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Lang Sanyuan, Presiden Asosiasi Musik, dia adalah guru terhebat di kota Jiangnan dalam hal musik. Lang Sanyuan mendengus lagi dan menoleh tanpa berkata apa-apa. Qin Haodong tersenyum tipis, tetapi tidak memerhatikannya.
Tampaknya Lang Sanyuan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Namun, di matanya, dia hanyalah orang biasa. Kemudian, Gao Fengwen memperkenalkan wanita cantik itu kepada Qin Haodong. Ini Nona Hua Mingli, Presiden Asosiasi Upacara Minum Teh Jiangnan. Dia sangat berbakat dalam upacara minum teh, semua orang memanggilnya peri teh. Hua Minglui berdiri, menatap Qin Haodong dengan penuh minat, lalu mengulurkan tangannya yang halus dan berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang medical sage, ku dengar kau menyembuhkan tumor otak Old Maldini tanpa operasi, sungguh menakjubkan, aku mengagumimu." Nona Hua, Anda terlalu baik. Qin Haodong menjabat tangan Hua Minglui dengan lembut. Tidak heran dia dijuluki peri teh. Temperamennya yang tenang benar-benar membuat orang merasa nyaman. Akhirnya, Gao Fengwen memperkenalkan lelaki tua itu kepada Qin Haodong. Ini adalah Tuan Tang Qingzi, Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Jiangnan, sekaligus pelukis terkenal di Kekaisaran Surgawi. Orang tua itu sangat kagum saat melihat Qin Haodong. Dia langsung berkata dengan antusias, "Saya teman baik Presiden Guo." Dia bercerita tentang saat Anda meniru bunga teratai karya pelukis Suci Wu Daozi di tempat, itu adalah generasi muda yang melampaui generasi tua. Saya ingin melihat Anda melukis suatu hari nanti. Qin Haodong menjawab dengan nada rendah hati, "Tuan Tang, Anda menyanjung saya." Setelah saling bertukar sapa, semua orang duduk. Convention Center merupakan tempat berbentuk setengah lingkaran yang dapat menampung hampir 1.000 penonton. Delegasi dari Celestial Empire duduk di sisi kiri mimbar, sementara delegasi dari Nihon duduk di sisi kanan. Hirai Yakyu dan Miko Chiba hadir di sana. Pada pukul 9 pagi, pertukaran budaya resmi dimulai. Qin Haodong terkejut ketika mengetahui bahwa tuan rumah adalah ketua asosiasi perhiasan, Qian Duoduo. Guo Feng menjelaskan, Qian tua tidak suka kesepian, dan dia berbicara bahasa Jepang dengan baik. Pertukaran budaya ini tidak ada hubungannya dengan perhiasan atau giok, tetapi dia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Qian Duoduo fasih berbicara. Setelah menyampaikan pidato pembukaan yang hebat, dia berkata, Kekaisaran Surgawi adalah negara yang menjunjung tinggi etika. Para tamu akan pergi terlebih dahulu. Saya ingin mengundang Tuan Hirai Yakyu, Kepala Delegasi Budaya Nihon, untuk datang dan berbicara di atas panggung. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Hirai Yakyu, yang mengenakan kimono, naik ke panggung. Ia membungkuk di hadapan semua orang dan berkata, "Halo, teman-teman dari Celestial Empire, saya Hirai Yakyu." Seperti yang kita semua tahu, Kekaisaran Surgawi pernah memiliki peradaban yang cemerlang dan merupakan salah satu dari 4 peradaban tertua di dunia. Namun, orang-orang Kekaisaran Surgawi saat ini tidak begitu pandai melestarikan budaya kuno. Oleh karena itu, beberapa budaya bahkan telah hilang. Orang-orang Nihon selalu memperhatikan pembelajaran. Saya pikir, dalam banyak aspek pewarisan budaya kuno, kita telah melampaui Kekaisaran Surgawi. Petik 2. Tiba-tiba, terjadi kegaduhan. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang-orang Nihon akan mulai terang-terangan memprovokasi mereka selama pidato pembukaan. Menanggapi provokasinya, hadirin mulai membuat hujatan. Hirai Yakyu tersenyum dingin tetapi tetap tidak tergerak. Saya tahu banyak orang tidak setuju dengan apa yang baru saja saya katakan, itulah sebabnya kita mengadakan pertukaran budaya hari ini. Ini juga merupakan tantangan bagi budaya Kekaisaran Surgawi kuno. Jika kita kalah pada akhirnya, saya akan memimpin delegasi Nihon dan meminta maaf kepada Kekaisaran Surgawi secara terbuka. Dia membungkuk lagi dengan sopan, lalu berjalan meninggalkan panggung dengan arogan. Orang gila, dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Ini tidak tahu malu, bukankah pengetahuan mereka diperoleh dari Kekaisaran Surgawi, beraninya mereka kembali dan menantang kita. Namun, seseorang menghela napas dan berkata, sayangnya, kita yang harus disalahkan, kita tidak begitu kompetitif selama beberapa tahun terakhir. Saya mendengar bahwa perkembangan pengobatan tradisional Kekaisaran Surgawi di Nihon lebih baik daripada di sini sekarang. Saat semua orang tengah membicarakan hal ini, Tuan Gao Fengwen, perwakilan dari pihak Kekaisaran Surgawi, melangkah ke atas panggung. Saudara-saudara sebangsa, nama saya Gao Fengwen, saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan atas nama pihak Kekaisaran Surgawi. Tuan Hirai Yakyu baru saja mengatakan bahwa budaya Kekaisaran Surgawi sedang merosot. Memang, saya akui bahwa kita belum begitu pandai mewarisi dan melestarikan budaya kuno selama beberapa tahun terakhir. Kemudian, kata-katanya menjadi tajam dan tegas. Namun, meskipun warisan budaya Kekaisaran Surgawi kuno tidak sebaik sebelumnya, tidak ada yang bisa menantangnya begitu saja. Tiba-tiba, penonton bertepuk tangan. Ketika tepuk tangan mereda, Gao Fengwen melanjutkan bicaranya. Ambil saja pengobatan Kekaisaran Surgawi sebagai contoh. Meskipun orang asing telah belajar banyak dari kita akhir-akhir ini, akarnya masih di Kekaisaran Surgawi. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Qin Haodong,
seorang dokter di selatan Sungai Yangtze, berhasil mengembangkan blood revival oral liquid yang dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh beberapa hari yang lalu. Ini bukan hanya berita yang menggembirakan bagi lebih dari 4 juta pasien leukemia di Celestial Empire, tetapi juga simbol kebangkitan kembali pengobatan Celestial Empire. Saya percaya bahwa, mulai sekarang, pengobatan Celestial Empire akan semakin baik dan menghasilkan kembali kecemerlangan zaman dulu. Kata-kata penuh semangat Gao Fengwen menyulut semangat semua orang di Kekaisaran Surgawi. Sekali lagi, tepuk tangan dan sorak-sorai yang antusias terdengar dari para penonton. Qian Duoduo kembali naik ke panggung dan berkata dengan gembira, ketua kedua delegasi baru saja menyampaikan pidato mereka, jika berbicara tentang warisan budaya Kekaisaran Surgawi kuno, bagian mana yang lebih kuat, selatan Sungai Yangtze atau Nihon, nanti akan terungkap, mohon tunggu dan lihat. Kata-katanya sangat terampil. Dia menggambarkan Kekaisaran Surgawi sebagai selatan Sungai Yangtze. Bahkan jika Kekaisaran Surgawi kalah, itu tidak akan menjadi bencana total. Bagaimanapun, selatan Sungai Yangtze hanyalah sebuah wilayah, jadi tidak dapat mewakili seluruh negeri. Kemudian, ia melanjutkan, urutan acara pertukaran ini diajukan oleh delegasi Nihon. Acara pertama adalah pertukaran upacara minum teh. Menurut aturan, masing-masing pihak akan mengirimkan seorang wakil yang ahli dalam upacara minum teh. Jika wakil tersebut gagal, ia dapat mengakui kekalahan di tempat atau mengirim wakil lain. 2 dari 3 adalah yang terbaik. Kegagalan wakil ketiga dari satu pihak akan sama dengan kegagalan pihak tersebut. Kami memiliki 10 juri yang merupakan pakar upacara minum teh. Untuk memastikan keadilan, kami menyiapkan 20 cangkir dengan nomor yang berbeda. Setiap kontestan akan menuangkan tehnya ke dalam 10 cangkir secara acak. Staf kami akan mendaftarkan nomor tersebut di tempat. Kemudian, setiap juri akan mencicipi teh masing-masing kontestan dan memilih yang terbaik. Petik 2. Qin Haodong mengangguk tanpa suara. Ini adalah cara yang paling adil untuk melakukannya. Para juri hanya akan mengetahui nomor cangkir teh, jadi mereka tidak akan memihak salah satu pihak. Setelah membacakan peraturan, Qian Duoduo mengundang kedua pemain untuk naik ke panggung. Perwakilan dari Celestial Empire adalah Hua Mingli, Presiden Asosiasi Upacara Minum Teh. Di pihak Nihon, seorang wanita cantik berkimono muncul. Dia adalah Ai Yakyu dari keluarga Yakyu. Kedua wanita cantik itu langsung membangkitkan antusiasme penonton. Menariknya, keduanya memiliki gelar yang berbeda. Hua Mingrui dijuluki peri teh, sedangkan Ai Yakyu adalah orang suci teh yang cantik. Rambutnya disanggul dan kulitnya lebih putih dari salju, jadi Ai Yakyu tampak sangat anggun dalam balutan kimononya. Sementara itu, Hua Mingrui mengenakan congsam sutra hitam yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun dan elok. Kedua wanita itu masing-masing memiliki pesonanya sendiri. Namun, Ai Yakyu memiliki sepasang mata phoenix dan tahi lalat hitam di bibir kirinya. Menurut ilmu wajah Celestial Empire, wanita ini dangkal dan jahat. Para staf sudah menyiapkan 2 meja teh di atas panggung. Ai Yakyu duduk di mejanya, menatap Hua Mingrui yang ada di seberangnya, dan berkata, kau tidak bisa dibandingkan denganku, aku disebut sebagai orang suci teh yang cantik di Nihon. Maaf, saya tidak tahu apapun tentang tempat kecil itu, saya hanya tahu bahwa kita punya seorang santo medis di Celestial Empire, saya belum pernah mendengar tentang seorang santo teh yang cantik. Kedua wanita itu terlibat adu mulut sebelum kompetisi upacara minum teh. Para hadirin menatap mereka dengan penuh minat. Qin Haodong tahu apa yang sedang terjadi. Dalam hal seni bela diri dan upacara minum teh, kondisi pikiran seseorang merupakan faktor terpenting selama konfrontasi antara para master. Seseorang pasti akan gagal jika pikirannya terganggu. Ai Yakyu berusaha mengganggu Hua Mingrui, tetapi Hua Mingrui adalah orang yang tangguh yang membalas dengan kata-kata tajam. Tajam. Ai Yakyu berkata lagi, aku kenal kamu, kamu adalah presiden asosiasi upacara minum teh Jiangnan, kudengar kamu disebut peri teh, namun, ada banyak aturan tersembunyi di semua lapisan masyarakat di Kekaisaran Surgawi, aku tidak tahu apakah kamu memenangkan gelarmu dengan kemampuanmu yang sebenarnya atau dengan tidur dengan laki-laki. Kata-kata ini lebih agresif. Meskipun kalimat pertamanya baik-baik saja, kalimat kedua merupakan serangan pribadi. Hua Mingrui menjawab dengan tenang, Anda salah. Nona Yakyu, seseorang harus memiliki pesona untuk bisa tidur dengan pria, misalnya, meskipun wajah Anda cantik, pinggang Anda agak tebal dan payudara Anda tidak cukup besar, di negara Anda, pasti ada pria yang mau menggoda Anda, namun, Anda sama sekali tidak punya kesempatan di negara kami. Qin Haodong hampir tertawa. Hua Mingrui tampak seperti peri yang melayang, tetapi dia tidak lemah dalam hal bertengkar dengan orang lain. Tampaknya tipu daya wanita Nihon itu tidak berguna. Kau. Wajah Ai Yakyu berubah saat dia berkata,
orang-orang Kekaisaran Surgawi hanya pandai berbicara, ayo bertarung dengan menggunakan kemampuan kita yang sebenarnya. Itu yang terbaik, kata Hua Mingrui ringan. Kedua wanita itu berhenti berbicara dan mulai membuat teh dengan menggunakan peralatan minum teh di depan mereka. Peralatan minum teh mereka sama, dan daun teh yang disediakan oleh para sponsor juga sama persis. Bahkan air yang digunakan untuk membuat teh pun berasal dari ember yang sama. Prestasi mereka dalam upacara minum teh akan diuji. Upacara minum teh, seperti halnya seni bela diri, merupakan salah satu budaya kuno Kekaisaran Surgawi. Upacara minum teh telah ada selama ribuan tahun dan mencakup banyak aliran dan teknik. Teh yang dibuat dengan metode yang berbeda memiliki aroma, rasa, dan warna yang sangat berbeda. Teknik pembuatan teh yang baik dapat mengeluarkan aroma teh secara maksimal, membuat orang merasa segar dan bugar. Ketika air telah mendidih, Ai Yakyu memberikan pandangan provokatif pada Hua Mingrui dan memulai proses upacara minum tehnya sendiri. Mohon dukungan sub-omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub-back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.